Hai kawan-kawan, semoga sehat selalu ya. Kali ini Siapeng Film akan menceritakan kisah film Sakra yang dirilis pada tahun 2023. Film ini mengisahkan tentang seorang pemimpin sekte pengemis yang difitnah dan harus diburu kawan-kawan seperjuangan sendiri. Dan akhirnya, Tiao Feng atau Donnie Yen ini terpaksa harus melawan mereka semua karena berusaha membunuhnya. Lalu, apakah Tiao Feng mampu membuktikan kebenarannya? Apakah malah sebaliknya kehancuran dahsyat buat perkumpulan mereka semuanya? Nah, daripada botak mikirinnya, mendingan yuk langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan di sebuah desa, seorang keluarga miskin mendapati seorang bayi di luar pintu rumahnya. Ia pun merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia pun semakin tumbuh besar dan suka menolong orang lain. Ditambah, ia belajar kungfu kepada guru Shaolin, yang mana walaupun ia masih kecil, ia memiliki jurus yang kemampuan kungfu yang tak terkalahkan. Ia dipanggil Tiao Feng. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, sekte pengemis yang diketuai oleh Feng ini mendapat kabar bahwa ada segerombolan biksu yang melewati wilayah kekuasaannya, yang mana biksu itu membawa seorang budak tangkapan. Tidak begitu lama, Feng mengetahui rupanya si botak itu menculik seorang pangeran dan lanjut memutuskan untuk menolongnya, hingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Setelah mengeluarkan jurus 18 tapak penakluk naga, barulah si biksu sadar bahwa yang ia hadapi adalah ketua perkumpulan Kai Peng bernama Tiao Feng. Maka setelah itu, Feng bersama sekte pengemis segera pergi menghadiri sebuah pertemuan dengan para ketua sekte lainnya yang disebut perkumpulan Kai Feng. Perkumpulan itu sangat ditakuti dan disegani di seluruh jagat raya ini. Dan betapa terkejutnya, ternyata ketua Bai menuduh bahwa Feng berkhianat dan telah membunuh kakak tetuanya menurut bukti yang mereka dapatkan. Feng tentu saja membantahnya karena bukan ia yang membunuhnya, dan tidak lama muncullah seorang perempuan yaitu istri dari suaminya yang terbunuh membawa sebuah surat yang memberatkan Feng. Surat yang berisikan tulisan terakhir kakak iparnya sebagai dugaan sangat kuat bahwa Feng melakukan pembunuhan itu karena Feng bukanlah dari kaumnya. 此子不知其出生來歷變化好劫，全為幫主之。我哋而家唔單止有物證，仲有人證。 Tidak beberapa lama kemudian, datanglah kakek tetua bernama Ku, pemimpin sekte. Dia menjelaskan faktanya Feng bukan dari golongan mereka. Ia adalah bayi yang dipungut dari bangsa Khitan. Semua orang sangat terkejut mendengar bahwa Feng lahir sebagai orang dari bangsa musuh bebuyutannya sendiri. Bangsa Khitan adalah bangsa hina, kasta rendah yang mana mereka tidak mempunyai rumah dan terpaksa harus mengembara berpindah tempat. 隨長老，保重呢封信可以偽造出丐幫，我哋絕對唔容許一個要廢喬峰嘅幫主之。 Seorang pengemis mencoba membela Feng dengan cara mengorbankan darah mereka. Namun tentu saja, Feng gak mau terjadi sama kawannya. Kemudian ia mengambil pisau dan menancapkannya berkali-kali ke tubuhnya sendiri. Atas kekecewaannya yang mana tiada seorang pun yang percaya padanya, ia pun melepaskan ikatan diri dari perkumpulan Kai Feng dan kemudian pergi dari sana. 新之靈我絕唔會傷害我哋宋人一條人命。諗住咁樣就可以一走了之咩？有邊個攔得住啊？
Sedari tadi, rupanya dari balik bukit seseorang yang bernama Murong, ia dan ketiga anak buahnya memperhatikan apa yang dilakukan oleh Feng. Dan setelah itu, Murong pun mengutus Azu untuk pergi mencuri sebuah kitab di perguruan Shaolin. Maka Peng memutuskan pulang untuk bertemu dengan kedua orang tua angkatnya. Ia ingin bertanya tentang kebenaran yang dikatakan oleh kakek tertua tadi. Namun ternyata pas sampai di sana, ia malah menemukan orang tuanya telah dibantai dan tidak sempat mendapat kebenaran tentang siapa Qiao Peng sebenarnya. Di saat kesedihan itu, biksu yang tak sengaja melihatnya justru malah menuduhnya telah membunuh kedua orang tuanya yang membuatnya semakin marah. 喬峰，你殺咗你爹！ Di tempat lain di kuil perguruan Shaolin, seorang guru besar terlihat sedang terluka. Ia pun ditanyai oleh para pengikutnya siapa pelaku yang melukainya. Tapi guru tua itu mengatakan bahwa ia tidak ingin melukai orang yang menyakitinya. Ia berharap orang itu akan bertobat suatu saat nanti. Tak mendapat jawaban, pengikutnya keluar. Tidak lama, Peng menyelinap masuk ke tempat gurunya. Ia ingin bertanya tentang kebenaran siapa dirinya sebenarnya. Tapi sayangnya, sang guru rupanya sudah meninggal duluan. 弟子深夜拜見，係我喬峰係宋人。 Dan lagi-lagi Qiao Peng dituduh membunuh hingga ia pun dikejar. Tapi pada saat ia ingin kabur, Qiao Peng malah bertemu dengan seseorang pencuri yang rupanya sedang mencoba mengambil kitab perguruan Shaolin. Hingga Qiao Peng pun disergap oleh para Shaolin dan diserang oleh para biksu. Hingga si pencuri pun terpental dan rupanya ia adalah seorang perempuan yang menyamar. Hingga Qiao Peng merasa kasihan dengan luka yang dialaminya hingga membawa kabur bersamanya. Dengan sekuat tenaga, Peng pun berusaha memulihkan tenaga perempuan itu dengan tenaga dalamnya. Saat sudah kembali baikan, perempuan itu diketahui bernama Azu. Dan ia pun berterima kasih kepada Qiao Peng dan memutuskan untuk pergi. Namun melihat kondisi yang tak memungkinkan untuk berpisah di mana Azu harus mendapatkan bantuan energi terus dari Feng, maka Peng pun memutuskan untuk bertanggung jawab membantunya. 咁大膽去少量偷譯根經，還返去，大合救人之恩，我哋就此別過啦。 Dan beberapa saat kemudian, ia mengambilkan Azu baju untuk dipakai dan bakpao untuk dimakannya. 咩嘅？諗辦法啦。 唔使啦。 Di dalam perjalanan, keadaan Azu makin memburuk karena luka yang ia terima. Peng yang melihat itu menyadari bahwa kemampuannya tidak dapat menyembuhkan Azu sepenuhnya. Mereka pun beristirahat dan di sana karena sudah merasa agak nyaman dengan Peng, lalu Azu menceritakan asal tugasnya dan menceritakan latar belakangnya. Azu mengambil kitab Shaolin rupanya diperintahkan oleh Pangeran Murong. Dengan imbalan ia akan diberitahu identitas orang tua aslinya. Karena sejak kecil ia tidak pernah bertemu dengan kedua orang tua kandungnya. Mendengar itu, Feng lebih dulu menyarankan bahwa mereka harus bertemu dengan seorang tabib yang bisa menyembuhkan lukanya, karena tenaga dalam Feng tidak akan selalu bisa menahan lukanya. Setelah bertemu tabib dan sembuh, Feng berjanji akan membantunya mencari kedua orang tuanya sampai ketemu. Dan di malam harinya, mereka mengobrol, namun kali ini lebih dari hati ke hati. Feng mempertanyakan sebenarnya, ia bingung apakah dirinya orang yang baik ataukah orang yang jahat. Azu menjawab bahwa Peng adalah orang yang sangat baik dan dia tidak percaya bahwa Peng melakukan pembunuhan terhadap kakak tertuanya. Mendengar itu, benih-benih cinta mulai muncul dari hati Peng karena Azu adalah satu-satunya orang yang mempercayainya. 等為為，好人，點知？ Maka dengan terpaksa Peng memutuskan untuk membawa Azu ke tempat tabib paling hebat, yang dimana tempat itu sedang diadakan rapat oleh seluruh para sekte untuk mengepung Peng. Melihat Peng datang ke sana pada mereka, mereka pun langsung saja bersiap untuk melawan Peng yang dikiranya akan menyerang. 調查你好大條某係嚟求見薛神醫嘅，阿眉串通外來女子偷渡本自絕，主持公道，法是否有所失態啊？明明我哋
Di sana pula sempat adanya pergesekan paham antara mereka. Ya walau bagaimanapun, mereka masih ada rasa hormat pada Feng. Tapi melihat Feng datang dengan damai dan mengungkapkan niatnya ingin mengobati, maka sang tabib pun datang lalu menawarkan bantuannya. Namun dengan syarat bahwa jika Aju disembuhkan, ia harus menukarkannya dengan nyawanya sendiri. Mendengar itu, maka Feng menyetujuinya. 喪命，咁即係違背你薛神醫行醫濟世。為佢以命換命，你 Setelah membawa Aju ke tempat pengobatan, Feng pun mengadakan sebuah janji memutus persaudaraan dan tak ada lagi belas kasihan untuk saling membunuh antara mereka. Feng meminta agar semua orang terdekatnya meminum arak bersamanya sebagai tanda putusnya persaudaraan di antara mereka semua. 你邊個想攞我條風條命出嚟同我飲？ Pertama diawali seorang wanita yang merasa suaminya dibunuh oleh Feng, dan disusul yang lainnya, hingga yang terakhir sekte pengemis yang selama ini bertempur bersamanya, dan ia sudah anggap layaknya saudara sendiri. 如果冇你嘅教，曾經上陣殺敵，衝鋒陷陣。今日情 Akhirnya terjadilah perkelahian di antara mereka, tanpa ampun, tanpa belas kasihan, layaknya seperti musuh. Feng pun menghabisi teman-temannya dengan brutal. Ia juga melawan mantan teman seperjuangannya. Melihat Feng mengamuk dengan buas dan hampir semua temannya tewas, Kara akhirnya memutuskan untuk membunuh Aju. Feng yang melihat itu dengan segera untuk menolong Aju, namun tiba-tiba Feng mendapat tusukan dari belakang yang membuatnya terjatuh. Dan rupanya tusukan dari si tabib mengenai titik kelemahannya, sehingga Qiao Feng tidak dapat menggunakan jurus andalannya lagi. Tetapi demi untuk melindungi orang yang disayanginya, Feng berusaha untuk melindunginya sampai darah penghabisan. Feng akhirnya tidak sadarkan diri karena luka-luka yang dialaminya. Tiba-tiba saja seseorang muncul dan membawanya dari sana. Sementara Aju dibawa oleh tabib agar segera diobati untuk memancing agar Feng bisa kembali. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Murong yang senang karena mengetahui bahwa rencana yang ia susun berjalan dengan sempurna, di mana Feng menjadi bom waktu untuk perkumpulannya sendiri, karena ia berhasil dan membuat mereka saling berkelahi. Murong pun bersiap untuk memulai perang agar ia bisa menguasai wilayah perkumpulan Kai Peng. Kemudian kita diperlihatkan dengan Aju yang meminta agar diizinkan pergi. Namun ia tidak diperbolehkan untuk pergi dari tempat itu karena Aju sudah berhutang nyawa kepada sang tabib. Aju pun sedih karena ia khawatir dengan keadaan Feng yang saat itu menghilang tanpa jejak. Sedangkan Feng sudah diobati oleh salah seorang yang misterius yang tahu siapa Qiao Feng sebenarnya. Tapi ketika Feng bertanya tentang siapa dirinya, ia tidak mengatakannya. Pria misterius itu tiba-tiba mengatakan bahwa orang tua Feng adalah orang yang baik. 無論係結丹人定係宋人，絕情斷義之輩。我係邊個唔重要。 Aju akhirnya memutuskan untuk kabur dari tempat si tabib dengan jurus penyamaran yang sempurna. Ia pun berhasil menipu semua prajurit penjaga. Tapi ketika hendak meninggalkan tempat itu, ia malah bertemu dengan tabib yang asli dan terjadilah. Keesokan harinya, Feng datang untuk menjemput Aju ke tempat tabib. Tapi yang ia temukan hanyalah puing-puing hasil kebakaran ulah Aju semalam. Dan tiba-tiba Murong datang untuk membujuk Feng agar berjuang bersamanya, agar ia bisa mengalahkan semua orang yang tidak percaya kepadanya. Tapi Feng menolak tawaran itu karena ia tahu Murong bukanlah orang yang baik. 不如你同我一齊聯手，不相為謀。宋人如係諸侯。
Di perjalanan, Peng bertemu dengan para tentara yang sedang membawa orang miskin yang akan dijadikan budak. Peng yang masih mempunyai jiwa belas kasihan kemudian menolongnya. Di sana, Murong yang melihat aksi Peng yang baru saja membunuh semua tentaranya memutuskan untuk pergi karena ia tahu bahwa Peng masih mempunyai jiwa kepahlawanan sehingga tidak bisa dihasut untuk memihak kepadanya. Beberapa saat kemudian, Peng memutuskan untuk pergi ke suatu tempat di mana ia ditemukan pada saat masih bayi dan tiba-tiba Aju pun menceritakan bahwa ia sudah berhari-hari mencari keberadaannya. Mendengar itu, Peng merasa sangat sedih sekali. Ia memberitahu pada Aju bahwa ia akan membantunya menemukan kedua orang tua kandungnya. Dan setelah itu, Peng ingin membawanya hidup damai di luar perbatasan kerajaan. Aju pun setuju, tapi Peng meminta Aju agar membantunya untuk melakukan sebuah rencana untuk menjebak ketua Bai dan Kara yang menuduhnya sebagai pembunuh kakak tertua mereka. Dan malam pun tiba, Aju menyamar menjadi Kara untuk menjebak ketua Bai. Ia mengatakan pada Bai bahwa kemungkinan Peng mengetahui bahwa kakak tertua merekalah yang bunuh. Ketua Bai pun mengakui bahwa ia hanyalah antek-antek dari calon pemimpin sektor yang bernama Murong. Saat itu, Peng sedang dalam penyamaran menjadi kusir kuda. Ia akhirnya mengetahui alasan orang yang menjebaknya selama ini ternyata cuma karena takut bahwa dirinya akan dinobatkan sebagai guru besar perkumpulan Kai Peng. Setelah memberitahu beberapa hal itu, Bai pun pergi dari sana. Dan setelah itu, ia bertemu dengan Kara yang asli. Mereka pun membicarakan tentang rencana mereka yang sebenarnya, yang bisa dibilang kali itu berhasil. Di sini, kita juga diperlihatkan bahwa ketua Bai dan Kara ternyata mempunyai hubungan terlarang. Peng melanjutkan perjalanan mereka ke tempat Duan Zhenchun untuk membalaskan dendamnya karena ia pikir ialah yang membuat surat keterangan palsu atas tuduhan kepada Peng. Tapi sesampainya mereka di sana, mereka menemukan Duan yang sedang cekcok bersama istri dan anaknya karena Duan ternyata adalah orang yang suka berselingkuh dengan wanita lain. Anak Duan yang bernama Aji saat itu sedang marah. Ia membuang liontinnya dan bergegas membunuh ayahnya dengan serangan jarumnya. Untungnya secara tiba-tiba mengetahui bahwa ia sudah ditolong oleh Peng, Duan mengundangnya untuk tinggal sementara di rumahnya. Peng yang melihat kesempatan emas itu menyadari bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membalaskan semua dendamnya. Di rumah, Duan ia kembali adu mulut dengan istrinya. Tanpa mereka ketahui, dari balik pintu ada Aju yang sedari tadi menguping pembicaraan mereka. Istri Duan berkata bahwa ia sudah lelah dengan tingkah Duan yang selama ini suka bermain dengan perempuan lain. Ia juga memberitahu bahwa sebenarnya ia pernah menelantarkan salah satu anaknya karena dia sendiri ingin menanamkan dendam pada anaknya itu agar menganggap Duan sebagai seorang ayah yang tidak pernah bertanggung jawab. Belum selesai mereka berdebat, tiba-tiba di saat yang bersamaan, Aju sadar bahwa ia adalah anak yang ditelantarkan oleh Duan dan istrinya. Karena ternyata liontin yang ia pakai sama dengan liontin milik Aji yang ia pungut. Tapi karena belum siap untuk mengatakannya, ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kedua orang tua kandungnya itu. Di tempat Peng, Aju tiba-tiba bertingkah romantis kepada Peng karena dirinya sendiri mengetahui bahwa lelaki yang dicintainya akan segera membunuh ayah kandungnya. Dan setelah itu, Peng pun lalu pergi untuk membunuh Duan dan pergi ke kediamannya, namun tidak menemukan keberadaannya. Ia hanya bertemu dengan biksu yang mengatakan bahwa aura Peng memancarkan niat balas dendam yang akan menghancurkan hidupnya sendiri. Tapi Peng yang kala itu sedang dilanda dengan kebencian tidak memperdulikan perkataan para biksu itu. Peng pun memutuskan untuk kembali ke perahunya, tapi alangkah terkejutnya dia menemukan Duan yang sudah duduk menunggunya. Peng pun mengutarakan semua kebenciannya pada Duan, lalu tanpa banyak bicara, ia pun langsung menghajar Duan dengan pukulan 18 telapak naganya.
Saat itu, Feng akhirnya sadar bahwa apa yang ia lakukan hanyalah sia-sia. Karena itu, pada akhirnya mengakibatkan orang-orang yang ia sayangi terbunuh oleh tangannya sendiri. Rupanya itu adalah Aju yang menyamar. 佢係我哋，所以你唔好自責啦。會唔會帶我去塞外㗎？ Ia pun membawa mayat Aju kepada kedua orang tua kandungnya. Peng diceritakan oleh Duan tentang kebenaran dari apa yang ia ketahui. Ternyata Duan juga dipitnah oleh ketua Bai dan Kara yang saat itu diketahui bekerja sama dengan Murong untuk menggulingkan sekte mereka. Duan bahkan mengakui bahwa ia tidak pernah membuat surat sebagai saksi kematian kakak tertua mereka. Mendengar hal tersebut, Peng pun bergegas ke tempat Bai dan Kara berada. Setelah sampai di tempat Bai dan Kara, Peng memberitahu semua yang ia ketahui kepada Bai. Ia juga menyatakan rasa kecewanya kepada Bai karena bersekutu dengan Murong yang sudah terkenal jahat dan tiba-tiba Aji yang datang memberikan salam hangat kepada Kara dengan cara menuangkan minyak panas ke wajah Kara. Tidak lama tiba-tiba dari luar terdengar banyak prajurit yang datang. Bai yang mengetahui bahwa Murong datang untuk menyelamatkannya kabur meminta perlindungan pada Murong. Tapi ternyata semua berjalan sesuai rencana. Murong berhasil mengepung Peng dan saat itu terpaksa harus melawan semua prajuritnya sendirian. Tapi tanpa Murong tahu, Peng diberikan sebuah pedang oleh Aji. Pedang tersebut adalah pedang dari Duan yang sudah terkenal sebagai pedang yang berhasil membantai ribuan orang. Menggunakan pedang itu, Peng bisa mengalahkan semua prajurit seorang diri. Setelah itu, barulah kita disuguhkan dengan pertarungan hidup dan mati antara Murong dan Peng. Pertarungan mereka berdua berlangsung sangat sengit, ditambah lagi di mana semua mantan anggota pengemisnya berhasil dibunuh dan digantung oleh Murong. Ternyata Murong menguasai jurus yang bisa melawan 18 telapak naga milik Peng. Namun ia teringat dengan kata-kata gurunya, sehingga Peng mampu membuka jurus paling dahsyatnya, sehingga membuat Murong tak berdaya. 我唔係英雄，我只係一個堅守。 Setelah mengalahkan Murong, Peng memutuskan untuk meninggalkan semuanya. Juga pengemis yang saat itu datang memintanya agar berperang demi mereka lagi. Film pun ditutup dengan memperlihatkan Peng yang sekarang sudah tinggal di perbatasan kerajaan. Ia hidup damai bersama kuburan Aju yang ia makamkan di tempat di luar perbatasan sesuai yang ia janjikan pada Aju. Sekian dulu untuk kali ini, semoga mengerti dengan alur ceritanya ya. Sehat selalu dan terima kasih.